Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Umat Kristen seringkali difitnah bahwa umat Kristen itu tidak mengikuti milad Ibrahim, tidak mengikuti hukum Taurat, karena orang-orang Kristen ini malah makan babi. Padahal babi itu kan dilarang di dalam hukum Taurat. Tapi orang Kristen menjadi orang yang tidak taat. Yesus nggak makan babi, orang Kristen makan babi. Jadi menurut mereka, kita ini orang Kristen adalah bukan pengikut Yesus. Apalagi Kainama. Kainama itu seringkali mengatakan demikian. Nah, kemarin saya dikirimi sebuah video oleh salah satu teman. Ada sebuah podcast di mana narasumbernya satunya adalah Ustadz Felix Xiao. Dan dalam podcast itu terjadilah sebuah dialog tanya jawab gitu ya. Dan waktu ditanya oleh si perempuan ini namanya Feren, apakah di surga nanti boleh makan babi katanya? Ya boleh, kalau kamu mau pasti di sana ada, karena semua yang dilarang di dunia itu diperbolehkan di surga. Itu menurut Ustadz Felix Xiao. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya berikut ini. Homer, makan babi di surga boleh? bisa kalau lu mau. Bisa kalau Ini lu minta. kontradiktif banget gak sih? Kan udah goal, udah selesai. Udah Kan selesai. tesnya, ujiannya udah selesai. Udah tinggal menikmati hasil. Loh, berarti babi itu dilarang di dunia bukan karena dia itu ada aturan yang memang dilarang, Ya, tapi lebih ke arah Ketaatan. ini ujian aja. Feren, Itu. engkau sudah menerima Itu. inti ajaran Islam. Itu. Dunia ini ujian. Kan waktu itu udah Jadi bagus kayak- banget lu. Jadi semua peraturan-peraturan yang benernya boleh dilakukan tuh dikasih di surga. Iya. Bunuh orang. Nggak ada orang di surga kepikiran bunuh orang sih kayaknya sih. Barangkali ada puji juga. lu. Baru dipuji. Nggak, maksudnya Kan kayak padahal lu tadi Ini kena nih, Iya. meleset lagi. Iya, balik. Gini, lu tadi berhenti pada sebenarnya hidup ini cuma ujian. Itu sudah Al-Qur'an Itu itu. udah bagus Al-Qur'an banget. itu. Islam banget lu. Nggak, kirain dia mau berarti surga makan babi mau situ lagi. Iya. Atau lompat ke bunuh orang. Iya, jauh Enggak, banget. tapi maksudnya maksudku kalau bunuh orang kan mutlak di surga nggak boleh, di dunia juga nggak boleh. Lebih tepatnya kalau pas di surga kita Gini, nggak kepikiran buat bunuh Di orang. surga nggak ada mati Orang- lagi. Motivasi orang bunuh orang tuh kan Biar mati. banyak kan, biar mati dan segala macem kan. Intinya lu nggak suka ke dia kan, karena ada sesuatu yang memotivasi lu. Di Ya. surga lu tuh udah terlalu disibukkan dengan kesenangan lu sendiri. Iya, Lu udah nggak mikirin hidup orang lain. Aku punya- Nih, lu iri. Kalau di dunia mungkin lu iri nih sama orang, dia punya mobil, gua enggak, gua bunuh. Matiin nih. Lah di surga dia punya mobil, gua tinggal minta mobil dah Iya, ke mobil. lu ngapain bunuh orang? Ngapain bunuh orang? Tapi Heeh. ingat kisahnya jin kan? Di Jin surga, siapa? jin. Heeh. Dia kan di surga juga enak kan hidupnya. Iya, tapi kan dia- kenapa dia punya ada rasa nggak enak, rasa sombong, rasa apa itu loh? Beda, tapi dia bukan Beda. bunuh orang. Tahu, tapi kan sifat jelek juga Nah, dia by the way, dia ditugaskan bukan di surga loh. di neraka. Jin itu nggak di, Dia nggak di surga dunia. kan? Oh, di mana? dunia. Di dunia. Oh, Jin di dunia. oke. Jadi, kalau apa yang saya pahami dari yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao tadi itu ya, di dunia ini babi itu haram. Tapi di surga boleh katanya. Saya tidak yakin apakah semua ulama sepakat mengenai di surga boleh makan babi. Apa aja yang diinginkan di surga itu bisa didapatkan. Katanya sih begitu ya. Jadi di dunia tidak boleh karena ini ujian, tapi di surga boleh. Tapi saya juga pernah melihat sebuah video dari Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad mengatakan babi itu haram, tidak boleh dimakan. Tapi dalam situasi-situasi tertentu yang kepepet, gitu, misal sakit nggak ada obat, tapi obat itu mengandung babi, boleh, karena nggak boleh milih mati, tapi harus minum obat itu. Kemudian vaksin, meskipun vaksin ini mengandung babi, tapi juga boleh karena untuk kesehatan. Dan kemudian yang menarik adalah ketika Pak Ustadz Abdul Somad ini mengatakan, ketika nanti kamu tersesat di hutan, tidak ada makanan, tidak ada pisang, tidak ada yang lain, tapi yang ketemu babi, boleh dimakan, apalagi kalau dicolek pakai kecap. Ini videonya.
Apa pendapat dan nasihat Ustadz untuk umat Islam yang akan mengkonsumsi obat-obatan sedangkan hasil rilis Menkes RI obat yang beredar di Indonesia rata-rata bercampur dengan enzim babi, bahkan tak ada label halal dari MUI. Cari obat yang halal, bukan morfin, bukan heroin, bukan babi, bukan khamar, karena kita tak disuruh berobat dengan yang haram. Herbal. Tak ada Pak Ustadz, sudah kami cari tak ada. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak mati babi, maka kita tak boleh pilih mati, pilih babi. Dua mudarat, bertemu dua mudarat, mana yang dipakai? Akhaffud dararain, mudarat yang teringan. Yang dipakai yang teringan. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh pilih babi. Masuk ke hutan, mati tak makan, atau babi, ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap, sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang, tinggalkan babi ini. Janganlah dapat pisang makan juga babi. Kenapa kau makan babi? Enak Ustaz. Jadi, apa yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi itu, babi memang haram, tapi situasional juga. Dimana kalau memang tidak ada pilihan lain, misal tadi ya, di hutan tidak ada makanan, tapi adanya babi, boleh tuh babinya ditangkap, kemudian disembeli, dibakar, pakai kecap. Jangan lupa tambah cabai, bawang, makin sedap ini. Dabu-dabu atau colo-colo, makin sedap. Nah, kemudian misal orang sakit juga, kalau nggak ada obat yang lain, adanya cuma obat itu, ya boleh. Kemudian vaksin, kalau memang vaksinnya nggak ada babi, nggak ada, itu ya adanya cuma itu, ya silakan, boleh, nggak boleh mati, pokoknya harus divaksin, kata Ustadz Abdul Somad tadi itu. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Yao tadi itu juga ya, jadi babi itu haram, kata Ustadz Abdul Somad, tapi dalam kasus tertentu boleh. Kemudian kata Ustadz Felix Yao, babi itu haram, tapi di surga boleh dimakan, bisa dimakan, karena yang haram-haram ini merupakan sebuah ujian. Nah, kalau kayak gini, biasanya yang kena getahnya menjadi kambing hitam adalah orang Kristen. Karena orang Kristen selalu dituduh tidak taat pada Alkitab, tidak taat kepada hukum Taurat, tidak taat kepada perintah Yesus. Yesus nggak makan babi, orang Kristen makan babi. Tunggu dulu, semuanya itu ada penjelasannya. By the way, sebelum kita menjelaskan kenapa orang Kristen pada akhirnya makan babi, mari kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz kebanggaan sebelah, yaitu Ustadz Kainama berikut ini. Saudaraku sayang, Kristen dan Katolik, mengapa Anda tetap makan babi? Babi itu Suetoralia, kebiasaan dan adat Yunani pagan. Makan babi itu diharamkan. Katanya Anda sama seperti Yahudi. Yahudi nggak makan babi. Anda sama dengan Yunani pagan. Stop kalau ingin disebut dekat dengan Yahudi. Bye-bye. Tuh kan, selalu kan menuduh-nuduh orang Kristen ya. Stop makan babi kalau masih mau disebut sebagai keturunan Abraham, kata dia ya. Makanya jangan makan babi. Kemudian yang bikin gagal paham adalah perkataannya tadi itu, Suetoralia katanya. Suetoralia itu bahasa apa ya? Sue itu memang ada dalam bahasa Yunani, kemudian tapi artinya tidak itu gitu ya. Jadi menurut dia ini orang Kristen suka makan babi aja. Yesus nggak makan babi, hukum Taurat mengatakan nggak boleh makan babi. Tunggu dulu, mari kita melihat di dalam Imamat pasal yang ke-11. Di sana bos, yang diharamkan bukan hanya babi, tapi banyak sekali. Yang pertama yang diharamkan adalah unta. Jadi unta tidak boleh dimakan. Orang Kristen tidak makan unta. Orang Arab makan unta. Ustadz Kainama boleh jadi bisa makan unta, begitu ya. Nah, kemudian ada banyak lagi ya, ada pelandu, kemudian kelinci, kemudian babi, dan seterusnya. Dan
Kemudian dilanjutkan bahwa yang tidak boleh dimakan dan itu haram bagimu adalah binatang di air ya, di laut, di mana binatang itu tidak memiliki sisik dan tidak memiliki sirip. Apa aja itu? Ada belut ya, ada ikan patin, kemudian ada lele, kemudian ada cumi-cumi, kemudian ada kerang, ada kepiting, ada udang, ada yang lain lah. Itu semuanya juga tidak boleh dimakan. Tapi Ustadz Kainama makan. Jadi bayangin aja ya, dari nomor 1 sampai terakhir Ustadz Kainama itu makan semua yang diharamkan di dalam Imamat pasal 10. Tapi orang Kristen yang selalu dikambing hitamkan. Nah, kalau kita menuju ke dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut. Kamu bolehlah nggak makan babi ya, tapi mulutmu maki-maki saudara-saudaramu, jelek-jelekkan saudara-saudaramu, mengkafir-kafirkan, menyakiti, menuduh. Nah, itu nggak boleh. Itu lebih haram daripada apa yang masuk ke dalam mulut. Jadi, makanan itu tidak mempengaruhi keselamatanmu, gitu ya. Tapi tidak boleh banyak-banyak juga. Ingat, makin tambah usia, kolesterol naik, asam urat, darah tinggi, dan lain sebagainya ya. Tetap meskipun boleh dimakan, harus jaga makan. Sedikit-sedikit saja, tidak boleh banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan, pasti juga akibatnya tidak baik, sakit. Sekian dari saya, Shalom, salam aras, Tuhan Yesus memberkati.